Halo Yusuf. Belum mas. Oke, lebih jelas. Eh, oke, Yusuf. Wait. Hmm, ah, it's chill. Gimana kabarnya Yusuf? Lagi enak. Oh, lebih enak. Iya. Loh, kenapa emang sebelumnya? Habis capek soalnya. Hah? Habis liburan itu. Sakit? Habis habis capek. Capek. Oh, capek. Oke, oke. Di sana berapa hari, Yusuf? Tiga Saya pikir hari di 3 hari. Oh, saya pikir kemarin Yusuf ini apa namanya? Sampai 1 mingguan di sana. Banyak orang, Yusuf. Iya, perginya seminggu. Oke. Banyak banyak yang ke sana. Maksud saya, Iya, masyarakat banyak. Oh, banyak sekali. banyak sekali. Wow. Hmm, saya jadi pengen nyoba ya. Oke, Yusuf. Sebelum-sebelumnya saya pernah menantang Yusuf typing nggak? Belum kayaknya. Belum ya. Eh, sekarang boleh Yusuf ya. Sambil share screen. Oke. Boleh buka yang ini 5 menit aja ya. Iya. Ini challenge-nya sih bukan bersama saya ya. Yusuf kalau bisa menggapai kecepatan per karakternya 250 per menit, itu Wow. saya nggak perlu lagi ya. Oke, boleh dibuka sambil share screen ya. 250 ya targetnya. Iya, 250. Bisa kok. Aduh. Saya Yang lain mungkin aja. 70. Oh enggak. Kalau katanya mungkin ya 70 per menit. Cuman ini per karakter. Soalnya satu Oh, satu kata itu dihitung kayaknya 5 deh. 7 kali 5, 350 berarti, Sob. Waduh. Ayo, Sob. Harusnya sih udah bisa ya. Boleh disetting oh. 5 menit dulu, Sob ya. Itu yang, nah itu ada yang eh apa namanya? Nah, 300. Oke. Oke. 3, 2, 1. Silakan mulai, Yusuf. Oh, ini kayaknya sih udah lebih nanti ya. Smooth sekali ya, Yusuf. Nggak ada kedengeran Ya. ngetik malah. Mantap ya. Wow. Program become. Oh, Oh, oke. Come on, Sob. PBH yang salah. 3 minutes left, Yusuf.
Bentar jam sini. Bentar. Such and school nation, but possible. So, 2 minutes left. Oh, oh my God. Because it worked since warehouse stand long use over I. 1 minute left. Because this before move late in late get program person as also order stand here. Come on, so oh my God. 5, 4, 3, 2. No. Wow, wow. Akurasinya ya 93%. Oke, Sob. Di 53 ya. Oke, boleh stop share, Yusuf ya. Boleh stop share. Oke, Wow. nanti saya Wow. perlihatkan. Oke, Really? pertama terima kasih Yusuf ya. Wah, ini ya tadi semut banget ya. Eh apa mengetiknya Yusuf. Saya pakai dua jari masih. Iya, meskipun 2 jari ya. Itu udah apa namanya semut ya. Oke, giliran saya yang share screen. Saya perlihatkan kepada Yusuf sekaligus kita langsung mulai materinya. Suara saya jelas ya, Yusuf? Putus. Oh iya lagi nge-lag. Moment please. Oh ini udah. Saya stop share dulu ya, Yusuf. Ya. Ini providernya udah yang paling bagus. Saya nggak tahu tapi nanti. Oke, kelihatan Sob? Berapa tadi? 53 ya? Iya. Oh my God. Beneran berarti ya? Nah, 265 karakter Sob ya per menitnya. Wow. Keren ya udah memenuhi target. Ya, wajar sih ya. Harusnya sih. Bukan kalau kurang itu saya bertanya-tanya Mas ya kepada Yusuf. Oke, selamat Yusuf ya. Jadi itu saja yang ingin saya supaya nanti Yusuf tidak apa namanya tidak trouble di mengetik aja sih tujuan saya.
Oke, sekarang mari kita lanjut pembelajarannya. Bahwa hari ini Yusuf akan coba mengerjakan versi lanjutan untuk Ravier tes F-nya. Oke, tapi sebelum ke sini, mungkin Yusuf ada yang mau ditanyakan yang kemarin, sembari saya bahas yang kemarin, Ya, bisa atau dilanjut enggak ada? aja. Hah? Lanjut. Oh, lanjut aja. Oke. Kalau tidak ada, sekarang khusus di pembahasan kedua ini, kita akan membuat timer untuk aplikasinya, Yusuf. Oke. Nah, ini dikhususkan karena nanti ada fungsi atau banyak hal. Jadi, kita sudah tidak mengatur widget lagi. Ya, mengatur sedikit aja sih terkait letak dari timernya ini gimana. Nah, cuman ternyata yang harus diperhatikan, ini pengatur waktunya itu hanya terletak di screen kedua. Tetapi ternyata tidak semudah yang kita kira gitu, Sob. Artinya apa? Untuk meletakkan ini di sini dan membuat dia bergerak, update, itu membutuhkan sedikit logika nanti. Logikanya seperti apa? Kita coba lihat ya. Jadi di sini, kalau kita merujuk di PPT, itu nanti ada 3 fase pengatur waktunya. Oke? Jadi yang pertama, itu nanti ada fase apa namanya 30 detik. Nah, 30 detik ini ngapain? Sorry, 15 detik ya harusnya. 15 detik pertama itu ngapain? 15 detik pertama itu Yusuf mengukur pulse, denyut nadinya sebelum olahraga, sebelum melakukan squat. Kemudian 30 detik kemudian itu Yusuf melakukan squat jump. Oke, 30 detik atau 45 detik sih ya sebenarnya. Soalnya di sini bebas ya sebenarnya. Nanti itu pun kita yang mengatur. 30 detik, 30 squat artinya satu squat 1 detik gitu. Nah, di sini juga disarankan untuk pakai 45 detik untuk 30 squat. Artinya apa? Satu squat itu sekitar 1,5 detik gitu. Gitu ya, bebas. Nah, bisa nggak kita tampilkan 30 detik tetapi durasinya itu adalah 1,5 detik? Bisa. Itu nanti ada kodenya, tenang aja. Ya, kita manipulasi lah detiknya. Dan yang terakhir itu setelah melakukan squat 30 detik, Yusuf melakukan istirahat. Ya, istirahat dulu. Istirahatnya sekitar, sorry, langsung mengukur. Harusnya istirahat dulu nih ya. Istirahat dulu 30 detik. Kemudian 15 detik setelah istirahat itu Yusuf mengukur denyut nadi yang kedua dan yang ketiga nanti. Oke? Sob, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi pengatur waktu pertama itu nanti 30 detik, kemudian yang kedua itu nanti 15 detik sebenarnya yang pertama, yang kedua untuk squat jamnya, yang ketiga untuk istirahat, yang keempat pengukuran denyut kedua, sorry, denyut kedua dulu yang diukur, kemudian istirahat, kemudian denyut ketiga. Jadi seolah-olah setelah istirahat, gimana ya perubahan denyut saya gitu. Kurang lebih mekanismenya seperti itu. Dan ini nanti terkait yang pengatur waktu ketiga di istirahatnya itu terdiri dari 40 15 detik pertama, ini hitungannya hitung mundur dari 60 detik sampai 45 itu warna hijau itu menandakan bahwa kita mengukur. Kemudian 30 detik dari 45 sampai 15 itu warna hitam kita istirahat. Kemudian 15 detik terakhir kita mengukur denyut kembali. Gitu. Kurang lebih mekanismenya seperti itu sih ya. Jadi 15 detik pertama, kemudian 30 detik atau 45 detik untuk squat jamnya. Kemudian mengukur dua setelah ini selama 15 detik. Kemudian istirahat 30 detik. Kemudian 15 detik. Nah, jadi 1, 2, 3. Pengukurannya ada 3 kali. Oke, Sob? Jadi, kenapa 3 kali? Karena kan sesuai rumusnya ya. Nanti rumusnya itu 4 kali P1, P2,
tambah P3 gitu. Kenapa nggak ada P4? Saya tidak tahu ya, ini rumus kesehatan soalnya. Yusuf. Jadi mungkin jangan tanyakan seperti itu dulu. Oke, nah sekarang gimana caranya? Itu dia yang menjadi pertanyaan. Caranya sih sebenarnya kita memerlukan modul waktu dari PyQt. Yang kedua, setelah membuat fungsinya, Yusuf perlu koneksikan tombol yang mengatur bahwa ketika saya mengklik tombol ini, timernya berjalan. Nah, caranya itu nanti kita pakai nama tombolnya apa, kemudian .click .connect, nama fungsinya apa. Oke, Sob? Jadi fungsinya tentu saja didefinisikan di apa namanya baris yang berbeda. Nah, itu dulu, Sob. Ada yang mau ditanyakan? Itu yang pertama, tahap Bisa satunya. lihat contoh tadi. Ah, contoh apa? Sob? Aduh, saya Iya. ngelag. Bisa lihat contoh apa tadi? Halo, halo? Halo? Bisa Tadi lihat, ngelag. oh bisa lihat contoh apa tadi, Sob? Oh, contoh tadi slide yang ada Ini. button press-nya. Hmm. Oh, yang yang Ah, mana? itu tadi. Ya, yang mana? Ini? Itu. Nih. Oh, Hmm. lihat di kodenya maksudnya. Iya. Oh, saya akan jelaskan semuanya, tenang aja. Cuman Oke. saya nggak mau balik lagi ke PPT, jadi saya selesaiin dulu PPT-nya, baru nanti kita Eh, langsung di coding. Saya jelaskan juga, tenang aja. Tapi ini konsepnya ya, supaya Yusuf nggak ini apa namanya, gimana dari mana dapat ini nanti. Itu yang pertama supaya terkait timer. Nah, yang kedua itu yang perlu kita lakukan itu adalah kita tahu bahwa ketika kita setting timernya, itu nanti timernya itu seolah-olah ada yang satu kesatuan. Satu kesatuan itu maksudnya apa? Dari awal kita pakai timer itu mulu, bukan objek yang berbeda gitu maksud saya. Contohnya maksud saya begini. Jadi nanti misalnya saya apa ya contoh nyatanya yang agak nyambung lah sebentar. Hmm, misalnya kita bermain bola, Sob ya. Kan itu bolanya ada satu yang dikejar oleh 22 pemain ya. Gitu ya. Nah, konsepnya di timer iya. ini bola itu adalah objeknya. Jadi nanti dia kita akan jadikan sebagai variabel global yang itu akan dipakai terus-menerus. Jadi ketika objek yang pertama selesai, dia lanjut ke fungsi yang selanjutnya. Tetapi itu orang yang sama, objek yang sama maksud saya. Oke? Bukan objek baru. Itu yang harus diperhatikan. Nah, makanya di sini kita memerlukan variabel global. Nah, apa itu variabel global? Variabel yang berlaku baik di dalam ataupun di luar fungsi. Maksudnya gimana? Jadi, misalnya saya punya sesuatu seperti ini, depth new values. Kemudian saya mengglobalkan A-nya. Nah, saat Yusuf mendefinisikan A kembali berdasarkan aturan variabel, maka A yang di sini nanti ketika saya print A, B, yang akan terbaca itu bukan 256, bukan 16, tapi yang terbaru. Betul, Sub? Karena kan diupdate nilainya kalau Iya. aturan variabel. Ketika Yusuf membuat global variabel untuk A-nya, maka dia akan membuat A ini itu tetap nilainya yang ini, kecuali Anda update di dalam fungsi. Update dalam arti misalnya Yusuf melakukan A plus sama dengan 3 gitu. Ya dia bertambah 3 nanti, 259 gitu. Oke? Syaratnya tapi ketika Anda mendefinisikan ini, Anda harus panggil dulu fungsinya, baru nanti dia kelihatan sebagai variabel global. Makanya di sini ketika kita memprint A, B, hasilnya itu A-nya 256, B-nya itu yang terbaru. Kenapa? Karena B-nya itu bukan variabel global. Tapi kurang lebih konsep global itu dia berlaku secara umum. Oke, Sub? Paham? Jadi kalau mau ngambil, mau manggil global harus manggil definisinya bukan variabel. Iya. Jadi harus manggil, uh, maksudnya manggil definisinya yang mana, Sub? Manggil itu.
New Fung values. oh, Oh, fungsi ya, fungsinya ya. fungsi. Iya, Ya. fungsinya. Betul sekali ya. Eh, Harus panggil dia dulu karena kan apa namanya dia asal asal usulnya gitu. Jadi kalau Yusuf tidak memanggil ini langsung print A, B, nilainya tetap ini ya. Ingat bahwa fungsi itu ketika dipanggil, ketika dibuat dan tidak dipanggil ya dia tidak melakukan apa-apa. Makanya perlu dipanggil dulu. Loh, mungkin Yusuf bertanya juga lah, kenapa saya harus mendefinisikannya di dalam kalau gitu? Kenapa nggak di luar? Nah, itu berbeda ya. Jadi tidak ada pendefinisian variabel global di luar fungsi. Harus di dalam asalnya. Oke, Sub? Iya. Oke. Terus pakai fungsi buat global. Iya, Penting. betul. Oke, nah selanjutnya apa? Saya akan jelaskan sisanya nanti di PPT. Selanjutnya konsep yang ingin saya jelaskan adalah yang bagian gimana Yusuf memproses datanya. Gimana aplikasinya itu bisa membaca. Yusuf, kalau Yusuf perhatikan, kita kan memasukkan data di screen kedua ya. Betul nggak? Jadi full satu, denyut 2, dan 3 itu kita masukkan di screen kedua. Gimana caranya dia diproses dan terbaca di screen ketiga? Tidak, tidak bisa begitu aja panggil gitu. Oh, jadikan aja global. Nggak bisa. No. Nggak bisa seperti itu ya. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah kita ya sebenarnya sih sama ya konsepnya. Ketika kita mengkoneksikan kelas pertama atau screen satu ke screen 2 itu kita buatkan mereka kelas. Nah, dalam hal ini nanti kita buatkan juga dia kelas, Sob. Jadi kelas untuk variabel-variabel yang akan diproses. Apa nama kelasnya? Kita bebas ya nama kelasnya, cuman di sini nama kelasnya eksperimen, kita turut yang ini aja kalau supaya nggak terlalu menyimpang. Nah, kelas eksperimen nanti isinya apa aja? Nanti dia dipanggil sebagai suatu objek di kelas screen kedua. Nah, yang penting itu adalah data-data ini sebenarnya. Nah, ketika dia dijadikan sebagai objek di screen kedua, artinya apa? Ya, screen kedua itu akan harus terhubung ke screen ketiga. Sehingga kita tinggal nanti panggil deh. Panggil apa? Panggil fungsi itu di screen ketiga. Caranya gimana? Semoga ada di sini. Nah, ini nanti kelas apa kelas barunya ini kita masukkan ke dalam second class screen kedua. Kemudian screen kedua itu kita koneksikan ke, nah ini dia. Jadi screen kedua itu connect dengan final win. Nah, ini yang membuat mereka nanti, oh, bahwa nanti di final win itu punya variabel. Variabelnya apa? Self dot sesuatu. Nah, self dot sesuatu ini kita gimana kalau kita taruh aja objek yang sudah kita buat, yang mana variabel waktu ini. Yang artinya nanti ini tinggal diteruskan ke screen ketiga, kemudian tinggal diproses pakai formulasi yang sudah tersedia di sana. Gitu. Jadi menghubungkannya ternyata sesederhana itu. Tapi kita perlu tahu konsepnya sih ya. Nah, kemudian nanti setelah terhubung Yusuf tinggal panggil self.experiment.t1 ini self.experiment pengukuran pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung. Ada pertanyaan dulu, Sub? Coba lihat contohnya. Contohnya, oke. Ini kan maksudnya? Iya. Oke. Jadi, sekarang saya mulai jelasin ke timernya dulu, Sub ya. Jadi ingat bahwa timer itu nggak ada di screen pertama, Sub. Screen pertamanya namanya My App. Ini nama kelasnya adalah first screen. Nggak ada timer di sini, jadi jangan cari di sini. Oke, Sub? Iya. Oke. Oke, sebentar. Sedikit Hmm. ngelag. Cek, cek, cek. Saya nggak tahu nih ya. Sekarang gimana? Iya. Bisa. Tadi Aman ya? suaranya ngelag.
Sekarang masih nge-lag, Sob? Udah nggak sekarang? Oke. Nah, sekarang saya jelasin mulai dari penempatan timer itu di mana. Bahwa timer itu tidak diletakkan di screen pertama. Oke, Sob? Oke. Itu dulu. Jadi kita bisa skip screen pertama langsung ke screen kedua. Nah, di screen kedua ada dua di sini yang akan kita bahas, yaitu kelas eksperimen sama kelas untuk timernya. Nah, nah sekarang sebelum ke sini saya ingin menjelaskan apa modul yang kita pakai di sini. Jadi yang pertama, modul yang sangat penting ketika kita membuat timer itu adalah QTime sama QTimer, Sob. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah QTime itu adalah pembuat objek waktunya. Kalau QTimer ini adalah pembuat mesinnya atau yang membuat waktunya berjalan. Ya ibarat sepeda motor lah ya. Jadi kalau Yusuf punya sepeda motor, itu sepeda motornya adalah objeknya. Nanti yang menjalankannya itu mesin di dalamnya. Nah itu QTimernya ya. Kurang Iya. lebih seperti itu. Nah sekarang di mana kita membuatnya? Kita buat satu persatu fungsi untuk setiap kejadian. Dan satu persatu fungsi itu punya objek yang sama dari awal sampai akhir. Artinya apa? Time-nya kita globalkan. Itu maksud saya tadi. Nah, sekarang gini. Ketika kita ingin mendefinisikannya bebas ya namanya. Di sini saya menurut yang ada di slide. Depth timer test self, jangan lupa. Saya globalkan time-nya. Nah, time itu apa? Time itu adalah objek waktu yang akan saya pakai. Nah, ingat bahwa di pengukuran pertama tadi saya membutuhkan 15 detik. Nanti boleh Yusuf atur sesuai keinginan aja kalau ini, ya. Kemudian apa? Saya membuat mesin objek mesinnya bernama self.timer sama dengan QTimer. Gitu, Sup ya. Nah, habis itu apa? Saya koneksikan mesin waktu ini, widih, mesin waktu. Mesin waktu ini dengan suatu event yang akan terjadi. Namanya adalah timer satu event. Ini kejadian pertama atau pengukuran pulse pertama. Nah, koneksinya itu pakai fungsi timeout.connect, Yusuf. Oke, ini tombolnya, ini mesinnya timeout.connect. Ini apa namanya? Membuatnya terhubung dengan mesin dengan fungsi, mesin dengan fungsi. Habis itu self.timer start mulainya dari 1 detik. Itu yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan pertama yang akan muncul lah, kenapa time di sini nggak ada kata self-nya? Tetapi kenapa timernya itu punya self? Kira-kira kenapa, Yusuf? Ayo. Soalnya ada kelasnya. Ada kelas uh, Kan dia, mhm. Ya yang ya semuanya di dalam yang mana yang ada kelasnya? Semuanya kan maksudnya? iya. Tak, tapi kenapa ini tidak ada kata self? Kan harusnya dalam kelas harus ada self gitu, Sob. Oh iya, Kenapa kira-kira? Karena global. iya, betul sekali. Itu jawabannya ya. Jadi saya tidak Ah, ingin dia itu terikat nanti hmm. pada satu fungsi doang. Jadi saya nggak pada satu fungsi secara spesifik gitu. Karena self ketika kita bilang self timer itu artinya dia milik ini aja. Jadi meskipun Yusuf bilang global self dot time itu nggak bisa, Sub. Oke? Jadi harus dilepas. Makanya kita bilang global time time-nya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat self.timer satu event. Ingat ya, Sob ya. Ini saya mengkoneksikan mesin sama event itu pakai dot timeout. Mesin waktunya maksudnya. Nanti berbeda lagi dengan tombol. Oke? Nah, sekarang kita lihat timer satu event ini ngapain. Nah, dia itu melakukannya, pertama dia membuat time-nya itu sebagai variabel global lagi. Artinya dia meneruskan variabel yang ini. Nah, meneruskan variabel yang ini. Nah, kemudian di sini dia bilang time sama dengan time dot add seconds. Nah, ini artinya
tolong objek waktu yang sudah terdefinisi tadi, tolong nanti Anda kurangi dengan satu. Artinya mekanismenya itu perhitungannya mundur. Kalau plus satu nanti maju. Kalau maju mundur bukan plus minus satu ya. Nggak ada Sob ya. Maju mundur. Tolong ya. Nggak ada. Nah, habis itu apa? Di timer satu event itu saya membuat suatu objek tulisan. Ya, tulisan dari objek yang sudah saya buat itu dengan perintah set text. Nah, set text ini perintahnya adalah untuk tampil di layar atau untuk bisa menampilkan di layar. Nah, kemudian ada toString, ini nanti formatnya. Nah, Yusuf masih ingat 6.28 ini artinya apa? Di dalam string, kurung siku 6.28. Lupa diapain itu. Lupa. Oke, jadi saya punya string sebanyak ini Sub ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Saya hanya ingin mengambil dua karakter terakhir. Oh, Makanya saya bilang syntax. begini. Iya, betul ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah membuat objek seperti ini, mengatur teksnya, mengatur tulisannya, dan mengambil hanya beberapa karakter, saya coba set fontnya. Boleh ya ini opsional banget kalau ini. Cuman supaya lebih bergaya, saya sangat sarankan pakai font yang lebih bagus ya. 45, kemudian stylenya bold. Kemudian kalau Yusuf ingin membuat warnanya dengan warna tertentu, warna fontnya, itu nggak bisa pakai DQ font, tapi makainya set style sheet, colornya, formatnya RGB. Gitu, Sob. Nah, setelah itu apa? Setelah itu apa? Kan di timer satu itu kita 15 detik ya. Jadi nanti logikanya itu hanyalah kalau nanti timernya itu sudah 0000, saya ingin mesin waktunya itu berhenti dengan perintah self.timer.stop. Udah, sampai di situ udah. Oke? Udah aman. Nah, sekarang saya sudah punya self.time satu atau self.timer test. Kemudian eventnya bernama timer satu event. Nah, sekarang gimana cara saya mengkoneksikan tombol dengan sesuatu itu, baik itu fungsi dan timer itu? Ya, lagi-lagi tadi kita menggunakan self.button test1.click dot connect self.timer test gitu Sub. Udah gitu doang ya. Nah, sekarang Yusuf ada yang mau ditanyakan? Kemarin yang klik connect itu buat waktu dia diklik dia melakukan Sesuatu. sesuatu. Oh ya. Iya, betul sekali. Kalau yang the time out ini beda Sup ya. Ini buat apa koneksi antara waktu aja. Ini soalnya self dot. Artinya saya ingin nanti ketika timernya berjalan, maka tolong koneksikan dengan timer event sekian. Satu, dua, tiga. Eventnya ada tiga soalnya. Jadi ini tadi tidak sempat saya mention di PPT. Yang saya mention hanyalah yang ini. Oke, Sup? Aman? Ada lagi? Silakan. Jangan kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadap semua Terus hanya. apa namanya? Digabung ke Windows setelahnya gimana tadi? Oh iya ya, nanti saya akan jelaskan itu. Cuman setelah timer satu event, itu timer dua event mirip-mirip Sob ya, mirip. Bahkan nggak ada yang berbeda. Cuman Iya. bedanya itu hanyalah di durasi saja, ya. Nah ini nih yang agak sedikit berulah, berulah nggak tuh? Ya, di timer 3 event, karena kan tadi kita menyediakan durasinya 1 menit, Sob ya. 15 detik pertama begini,
30 detik begini, kemudian 15 detik terakhir berwarna ini. Nah, kita pakai di situ if else sup ya, gitu. Itu aja sih yang ingin saya jelaskan. Ini logika if else-nya begini. Cuman cara pengerjaannya sama. Maksudnya ya ada add seconds, kemudian set text, style sheet. Tetapi di style sheet-nya ini kita perlu logika. Jadi dia akan berwarna ini dalam 15 detik pertama. Dalam 15 detik terakhir dia akan berwarna ini. 30 detik di antara 15 detik itu dia akan berwarna hitam. Gitu, Sob. Oke? Itu aja sih yang berbeda di timer 3 event. Oke, Sob? Nah, sekarang saya ingin Yusuf melihat salah lagi. Outputnya dulu baru saya jelaskan ke data prosesnya, proses datanya. Semoga Itu waktunya. logika ganti warnanya Aha. butuh butuh update nggak? Nggak ada Butuh update-nya. update. Maksudnya gimana? Kayak kayak misalnya di game gitu kan kalau mau karakternya pindah kan harus ada kayak update. Oh, enggak perlu ya. Tapi Oh, bener nggak ya yang saya maksud sama yang Yusuf maksud ini bener? Saya nggak tahu nih sebenarnya. Update ada tombol yang diklik gitu maksudnya, Sub. bentar, apa fungsinya itu kemarin? Mhm. Saya coba lihat. Oke. Jangan kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Gimana? Nah, misalnya kayak Oke, di boleh di dalam mau. kode ada kayak gini, Oh, no, nggak perlu. update Iya, itu nggak perlu. Oh, iya, iya, ya. Maaf, maaf. Itu ketika kita make while, Sup ya. Itu ketika make while while. perlu itu. Nah, di dalam aplikasi ini perintah untuk berhentinya itu bukan make while, tetapi ketika Yusuf run kodenya yang bilang app.run ini nih main, Ya. kemudian di dalam main ini di show self.show, dia akan tetap apa namanya em, nampak kecuali kita menekan tombol exit. Nah, di dalam nampaknya itu nanti dia nggak diupdate pakai bla 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 dot update, tetapi dia akan diupdate pakai logika-logika yang sudah kita setting. Artinya berjalannya urut gitu. Jadi kalau kalau di dalam gamenya itu kan Yusuf bisa maju mundur, Iya. ganteng gitu ya, maju mundur. Nah, tetapi di sini nggak bisa mundur, Sup. Jadi kayak alurnya maju terus. Oh iya. Oke? Iya. Kayak Jadi previous window gitu kan. iya, betul. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya saya pikir tadi harus klik tombol update namanya. Enggak. Iya. Oke, Sup. Kita lihat contohnya ya. Ini bagus tapi pertanyaan Yusuf. Saya sangat senang nih. Oke, kita lihat contohnya. Udah nggak ya tadi? Oh, saya tutup ternyata. Nah, ini dia, Sup. Kita akan berbicara styling nanti di akhir. Aduh, saya lupa ganti lagi namanya. Bentar, Sup. Aduh, bentar, Yusuf. Oke, Sup. There we go. Here we are. Oops. Kelihatan nggak? Oke. Nah, di sini ingat, Sup. Ini bebas nanti ya, ukuran windownya bebas. Saya nggak ingin fokus ke screen kedua. Nah, ini dia. Di screen, nggak ingin fokus di screen. Saya ingin fokus di screen kedua. Dan fokus di timernya. Nah, jadi nanti setiap Yusuf mengklik tombol ini,
akan ada event yang terjadi. Tergantung Yusuf mengatakan saat mengklik tombol mana, event mana yang akan terjadi. Kalau dalam hal ini urut lah ya. Yang pertama akan terjadi event yang pertama dan timer pertama. Nah, dia akan menghitung 15 detik. Oke, Sob? Loh, Oke. kenapa enggak tiga-tiganya yang ditampilkan jam menit detiknya? Boleh saja sih. Boleh saja, nanti tinggal hilangin aja yang 6.28 itu. Oke? Nah, kemudian ketika mengklik start doing squats, nanti dia 30 detik. Hmm. Nah, tetapi di sini saya men-settingnya kan 30 detik, Sob. Cuman Iya. dia itu sebenarnya berjalan setiap 1,5 detik. Nah, cara taunya di mana? Cara taunya di sini, Sob. Ingat bahwa dia itu di timer event kedua, add-nya -1. Tetapi di sini yang Yusuf harus tahu, nah ini dia. Di timer seats-nya itu kita alih-alih pakai startnya 1000 milisecond, kita pakai start 1,5 second. Gitu ya. Artinya setiap 1,5 second dia akan loncat. Oke? Jadi kalau Yusuf mau 30 detik tapi loncatnya setiap misalnya 3 detik boleh juga. Ya, tapi agak aneh ya. Terlalu lambat malah kalau seperti itu ya. Saya lebih suka yang menantang tapi kita turut PPT-nya aja. Oke. Nah, kalau udah selesai dia akan 00, dia akan berhenti. Nah, kemudian di final ini baru tuh. Nah, ini dia. Kalau Yusuf perhatikan nanti 15 detik pertama itu akan berwarna ini. Nanti di 30 detik dia akan berwarna putih. Nah, ini waktu istirahat ya. Ini waktu istirahat. Nanti di 15 detik terakhir itu kita ukur lagi denyut yang ketiga. Ya, 30 detik lama juga ya ternyata. Ya, kita tunggu aja Sup ya. Iya. Aduh, semoga Yusuf bisa praktik ini. Ini terlalu banyak kayaknya materinya nih. Nah, itu dia Sup. Nanti Yusuf isi, dan send result. Nah, sekarang saya ingin berbicara sebentar lagi, 3 menit lagi aja Sup ya, terkait dengan data. Nah, jadi datanya itu nanti yang perlu kita lakukan adalah kita apa namanya di sini sih sudah saya tambahkan ya sebenarnya. Ini sebenarnya kita akan berbicara nanti di bagian kelima, tapi nggak apa-apa deh. Jadi nanti di screen terakhir ini kita perlu koneksikan screen kedua dengan screen terakhir dengan perintah from final win import everything. Kemudian nanti tolong kita definisikan sesuatu hal seperti ini. Self.finalWin itu final win dengan ada suatu parameter namanya self.exp for experiment ya. Nah, kemudian apa itu apa eksperimen? Self.experiment ini berasal dari suatu kelas yang namanya eksperimen. Nah, di dalam kelas ini ada 4 parameter. Pertama umur, kedua denyut 1, denyut 2, denyut 3. Gitu Sob ya. Nah, ini dia. Kemudian kalau mau name juga silahkan, tidak apa-apa. Oh, ini harusnya 3 ya. Saya lupa ganti. Oke, Sob. Nah, sekarang di eksperimen ini isinya apa? Ya, kelas biasa sih, tetapi kelasnya bukan berada di dalam kelas ini, Sob ya. Karena dia kelas, jadi kita taruh di luar kelas. Jadi kelas eksperimen, depth init, self.age, T1, T2, T3, dan name. Name ini opsional sebenarnya. Yang kita perlukan itu sesuai formulasinya age, tes 1, tes 2, tes 3. Gitu. Nah, gitu doang. Sekarang gitu doangnya ini bisa dengan ini, tetapi kita bisa meneruskan perintah ini dengan membuat suatu eksperimen, suatu parameter tambahan di final win, yang eksperimen itu adalah objek eksperimen itu sendiri. Nah, ini baru kita pakai di depth resultnya mana. Nah, ini semua berasal dari slide sub, jadi tidak perlu dipikirkan Wow. logika-logika ini. Ya, ini logika yang masih sebenarnya ini kurang efisien logikanya. Sebenarnya bisa diefisiensi. Kita akan belajar dulu di Python Pro 2 nanti.
Oke, jadi kalau umurnya kurang dari 7, maka indeksnya otomatis 0. Kemudian kita harus bilang nggak ada data atau umur 7 tahun di bawah 7 tahun belum bisa melakukan pengukuran kinerja jantung. Wah, udah kayak nggak sehat aja jantungnya ya. Nah, Iya. kemudian di indeksnya ini formulanya 4 kali pengukuran pertama tambah kedua tambah ketiga nanti kurangi 100 dibagi 10. Ini dari mana? Ini formula kesehatan, Sub. Saya belum teliti. Jadi kita turut aja untuk sementara ya. Kemudian self.experiment.h, kalau dia umurnya 7 atau 8, kalau indeksnya 21 atau lebih, maka tolong resultnya result 1. Atau result 1 itu kurang lebih ini dia. Ternyata kinerja jantung Anda rendah, tolong segera ke dokter gitu ya. Oke, Sub. Kemudian di selanjutnya sama aja kita pakai nested di sini. Nah, nanti yang graf ini akan saya jelaskan nanti di pertemuan ketiga karena ini agak panjang Sub ya. Cuman nggak apa-apa lah ya. Nah, itu aja sih koneksinya Sub. Terkait mengkoneksikan itu aja. Nah, nanti kalau Yusuf run ini di screen ketiga itu akan nampaknya begini Sub. Start. Nah, ini misalnya full years-nya Yusuf itu misalnya 25. Kemudian jangan pakai timer nggak apa-apa. Misalnya yang pertama itu Yusuf 20. Setelah olahraga biasanya kan lebih kenceng ya. Denyutnya itu lebih deg gitu ya. Kita misalnya 30. Nah, kemudian istirahat 30 menit ternyata berkurangnya 5. Sekarang kalau Yusuf send resultnya, ini dia. Oh, jadi cardiac performance-nya average. Oh, udah mantap, Sub. Hmm. Nggak perlu ke dokter ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Yusuf. Oke? Oke. Nah, sampai di situ untuk pertemuan kedua. Jadi saya tidak akan menjelaskan yang grafik dulu. Karena apa? Itu Yusuf tidak akan bisa praktik nanti. Nggak akan bisa melihat ya. Harus saya jelasin semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, Sup? Aduh, sudah lebih lagi. Materinya agak banyak ya, teman-teman QC. Saya mohon maaf, siswa saya tidak bisa praktik. Mohon maaf Iya. sekali. Oke, ada, Sup, yang mau ditanyakan? Atau mau dilihat dulu aja mungkin ya? Iya, Dilihat mau lihat. dulu. Filenya saya kirimin semuanya. Nanti silakan Yusuf boleh modifikasi sesuai keinginan. Ya, mungkin Yusuf mau membuatkan apa gitu ya, mau melakukan sesuatu, atraksi mungkin di screen kedua boleh. Silakan ya. Oke, ini dia Sob. Chat Zoom. Oke, there we go. Oke, silakan. Yes. Main duluin. Open. Dulu. Ayo Sob. Iya. Ah, Matplotlib. Oh iya itu seharusnya ya besok jangan terlalu penasaran Sob ya. Besok saya jelaskan. Iya. Itu belum saya install. Iya belum diinstal harusnya ya. Sebenarnya nggak hanya Matplotlib sih yang dapat dipakai, Seaborn juga bisa sebenarnya. Cuman Matplotlib itu dia lebih istilahnya adalah dia lebih powerful aja sih ya. Ya. Tadi di
Mhm. Yang Share screen. terakhir, Boleh, oh boleh. ya. Karena Jadi eksperimen ini dipakai cuman di oh ini ya. Kalau Ada banyak sebenarnya. Ya, baris 29, baris. Pokoknya itu variabel yang ini soalnya ya, yang sangat krusial. Karena kan itu inti pembuatan aplikasinya sebenarnya. Nah, ini aplikasi ini sebenarnya nanti sehabis ini saya harap Yusuf upload ke GitHub project ini. Mungkin Yusuf mau menambahkan sesuatu dan Yusuf bisa kayak suruh teman-teman coba. Coba apa? Coba untuk menggunakan. Siapa tahu ada. Ini formulasinya akurat kok Yusuf ya. Jadi bukan saya yang buat gitu. Ah, ini 4 kali ini aja deh supaya Yusuf terkesan ini deh profesional. Enggak, itu bukan saya ya. Itu memang ya, formulasi dari kesehatan. Jadi ini hmm, kayak sebagai pertolongan awal gitu kalau kita ingin melihat kinerja jantungnya begini. Boleh itu. cowok, cowok berkacamata, cowok berkacamata, cowok berkacamata. Ini ini grafnya. Iya, betul. Agak tuh abu-abu. besok kita berbicara styling juga, Subs ya. Nggak hanya grafis Ini sih. Ini warna-warnanya. Naila. Styling itu nggak hanya warna ya, mulai dari tampilan Ya, aplikasinya Oh wait, dan lain sebagainya. aku punya pisau. Wow, Axis. Oh ini. Oh bukan. ya, Axis mana? target kita mati. Parameter. Karena tadi sharing. Kalau Yusuf mau menambahkan timer satu lagi boleh sih, Sub. Ini sharing atau enggak? Kalau punya teman. Timer untuk ngapain? Timer untuk misalnya sebenarnya nggak hanya squat ya. Kita bisa juga jogging Oh, sebagai kriteria untuk apa namanya? Lebih ini, lebih akurat gitu. Jogging jangan banyak-banyak, 5 menit aja. Atau jalan kaki biasa aja 5 menit gitu. gue Nanti bukan balik lagi. Itu bisa sebenarnya ditambahkan, Sub. tembak. Ya. Iya mati. Halo. Enggak, salah. Aku di dalam. Tapi emang belum deh. Oh no, lari, 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 Naila, lari, Naila, Naila, lari, Naila, Nah, ngangkut. nanti saya langsung saja ke tugasnya Yusuf ya. Ya. Jadi nanti tugasnya Yusuf tolong lakukan improvisasi apa? Ada banyak sih improvisasi, salah satunya tadi menambahkan timer. Kemudian improvisasi yang kedua sebenarnya dari sisi UI UX-nya sih ya. Jadi Yusuf buat penampilannya lebih menarik, tata letak elemen-elemennya. Oh, oke. Sekarang Itu kita aja akan sih. gunakan orang. Karena kalau dari sisi fungsional Oh my ya God. gitu-gitu aja sih. Jadi tugas siswa kayaknya lebih seru ketika apa namanya kalian mengimprovisasinya. Nanti. Jadi Supaya apa pakai nanti? Mhm. yang kesehatan itu tadi ya. Iya. Nah, supaya nanti Yusuf ketika mempublikasi itu karyanya Yusuf. Oke? Ketemu kita. Dan kayak ya bisa lah dijadikan sebagai apa namanya salah satu proyek besar gitu. Gitu Yusuf ya. Jadi itu sih harapan kami gitu. Improvisasi. Dan tentu saja improvisasi itu kan dilakukan ketika kita sudah paham kode-kodenya, Sob, ya. Maksud saya begini,
Saya percaya bahwa Cewek kacamata ketika kerok. saya suruh siswa melakukan improvisasi, mereka itu sudah memahami apa yang saya jelaskan. Nah, kalau itu tidak benar, maka improvisasinya nggak jalan. Artinya saya perlu jelaskan ulang gitu. Nah, kalau itu jalan, oh ya, berarti memang benar dia paham gitu. Itu aja sih standar pengukurannya. Lagi lomba. Oke, Oke. Sub? Ya. Oke. Dan batas waktunya bukan hari besok di hari Minggu. Itu masih banyak kok. 1 minggu lagi batas waktunya. Wah, Di hari Minggu besok saya jelasin terkait grafik ini soalnya. Oke? Oke. Oke. Kalau gitu, ada oh, yang mau ditanyakan, Sub? punya. Silakan. Oke. Dari sini sih belum ada. Tuh, Belum ada ya? Iya. Oke. Kalau gitu boleh stop share. Saya ingin beli. simpulkan pembelajaran pada hari ini. Oke. Jadi, hari ini itu kita sebenarnya fokus pada 2 hal. Gak jadi deng ini killernya. Yang pertama apa? Kita membuat Orangnya kan timer lagi untuk drop. screen kedua. Oke? Dan yang kedua apa? Kita memproses data di screen kedua supaya bisa terbaca dan diproses di screen ketiga. Itu intinya, Sub. Langsung plus. Nah, kemudian sekarang pertanyaan saya kepada Yusuf adalah, kenapa kita perlu membuat timer, Sub? Nah, Padahal kan kita punya HP untuk mengukurnya. selamat. Aku liatin. Kenapa kira-kira? Katanya mati. Eh, supaya bisa dipasang ke programnya. Supaya bisa dipasang ke programnya. Betul, tetapi bukan main reasonnya. Bukan. Eh, Kayak convenience, bisa langsung di situ. Dan blonde. Lalu rok putih juga. Ya, iya betul sih ya. Ya, tapi yang lebih spesifik, betul ya, supaya apa namanya user itu nyaman. Jadi nggak perlu membuat second second apa namanya second tool untuk mengukur waktu. Dia punya aplikasi kita, nanti dia langsung timernya udah ada di sini nih. Saya buatkan Anda. Jadi Anda tidak perlu repot gitu. Itu sih ya. Mereka lebih nyaman aja. Oke. Kemudian apa bedanya Q timer sama Q time, Sob? Coba jadi kilo. Q timer sih, Q timer. Mhm. Tadi apa tadi? Ayo apa? Tadi timernya buat kayak jadi mesin mesin Oke. Mesin yang timer. menjalankannya. Kalau Iya. timenya, Timenya apa ya tadi? Tim satu. ayo Sob. Lapat lapat. Nah, Timenya adalah aku kayak cewek. objeknya ya. Jadi Objeknya. Oh, iya, yang tampilnya gitu. Jadi 15 detik pertamanya, 15-nya itu adalah Q time. Nanti yang menjalankan dari 15 ke 14, kemudian 13 dan seterusnya itu Q timer. Oke, Sob? oke. Oke. Nah, kalau apa namanya? G. eh eksperimen itu kelas untuk ngapain tadi, Sob? Eksperimen buat bisa dipakai buat logika pengecekan usia gitu. Pemrosesan ya. Iya, pemrosesan. Pemrosesan datanya ke screen ketiga. Satu lagi, kalau global variable, apa itu? Robin. Global yang apa ya? Kalau kayak defaultnya, Defaultnya, kalau dipanggil spesifik. butuh, Mhm. kalau Kalau dipanggil dia dipanggil, butuh panggil fungsinya. oke. Tapi konsep global variable itu adalah variabel yang apa? Yang Yang mana tadi? berlaku secara, Aku Global di luar iya, di luar.
Aku cowok dan punya Di Fungsinya. luar fungsi, betul sekali. Iya. Oke, Sup. Jadi cukup ya, untuk rekapannya. itu kayak Dan terakhir, saya ingin berterima kasih kepada Yusuf karena sudah ya nah, bisa hadir di sini. aku punya Saya sangat mengapresiasi itu. aku punya Kemudian terima kasih atas pertanyaan yang Yusuf ajukan. Saya sangat senang. Saya merasa bahwa saya diperhatikan penuh ketika siswa bertanya. Dan ketiga, apa namanya, Sup? Saya minta maaf kalau tadi terkesan terburu-buru mungkin dan Yusuf sedikit sekali melihat mereview kodenya. Saya minta maaf Iya, akan hal itu. nggak apa. Besok tanyakan lagi ke saya di hari Minggunya, oke? Iya. Oke, kita akan berjumpa lagi di hari Minggu besok pukul 1, Yusuf. Dan nanti kalau ada pertanyaan silakan oh, sampaikan selengkap-lengkapnya di situ aja ya. ya. Iya. Oke? Oke. Sampai jumpa, Yusuf. Oke. Bye-bye. Masih, Mas. Sama-sama.